Empat mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memenangi gugatan atas pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum setelah Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan mereka dan menghapus ketentuan ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keempat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Khairul Fatna. Keempatnya merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diawali dari keikutsertaan mereka dalam debat Bawaslu RI tahun 2023 dengan mosi presidensial threshold. Tim debat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian pada Februari menyusun draft permohonan gugatan. Setahun kemudian permohonan mereka diterima dengan dihapusnya pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu. Jika rekan-rekan memahami bahwa Undang-Undang Pemilu pada awalnya itu presiden atau kadikmanya adalah legal standingnya haruslah orang-orang yang dipilih, dalam tanda kutip inkasu ini adalah partai politik. Jadi ketika pemilih seperti kita ingin mengajukan judicial review Undang-Undang Pemilu, itu tidak bisa, kita tidak punya legal standing kata Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian muncul putusan 90, putusan Almas yang menyatakan bahwa pemilih itu juga bisa punya legal standing. Akhirnya kami mulai mendraft atau mulai menulis terkait dengan permohonan ini itu di awal Februari, di pertengahan Februari atau awal Februari jika saya tidak silap ingatan. Di sana kami mulai mendraft, kami mulai kemudian menulis gugatan permohonan-permohonannya. Banyak sekali pertanyaan dan juga banyak sekali komentar-komentar di media sosial yang menanyakan, lalu kenapa baru sekarang? Lalu kenapa tidak sebelum Pilpres? Sederhana saja jawabannya, bahwa semakin dekat dengan Pilpres, maka tekanan-tekanan politik itu akan semakin luar biasa. Tapi di sini kami ingin menekankan bahwa perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Dan hal ini terbukti. Dari Februari 2024 kami beracara di Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Pilpres, dan kemudian di Januari 2025, hampir 1 tahun kami beracara di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, sebagaimana harapan kita semua, ada angin segar bagi demokrasi Indonesia. 32 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak diterima dan ditolaknya permohonan-permohonan tersebut. Kemudian di permohonan ke-33 ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan keinginan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kami sadar dan kami mengamini pula bahwa memang pasal 222 ini open legal policy rekan-rekan semua. Di permohonan kami juga kami nyatakan, tapi open legal policy itu sendiri memiliki beberapa batasan yang dapat dilanggar apabila melanggar rasionalitas, melanggar moralitas, dan melanggar ketidakadilan yang interlegal. Dan kami nyatakan itu dalam permohonan kami elaborasi dengan keadaan Pilpres 2024 hingga hasilnya seperti sekarang ini. Namun sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi maupun partai politik manapun. Apa yang kami lakukan sekarang, permohonan yang kami lakukan sekarang merupakan murni perjuangan akademik dan juga perjuangan advokasi konstitusional. Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ali Sodikin, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 4 mahasiswa tersebut. Ini membuktikan bahwa keempat mahasiswa ini memiliki kompetensi yang mampu menemukan gap antara teori perkuliahan dan realitas di masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia. Di pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan hormat sehormat-hormatnya dan bangga sebangga-bangganya terhadap perjuangan teman-teman yang sudah mengajukan judicial review dengan materi uji terkait pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan presidensial threshold.
apa yang dilakukan teman-teman ini merupakan wujud bahwa mahasiswa kami memiliki kompetensi ya, yang mampu menemukan adanya gap antara teori yang mereka peroleh di perkuliahan dengan realitas yang mereka lihat di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia mereka menemukan gap itu dan mereka menempuh jalan yang sangat konstitusional, yakni melakukan atau mengajukan judicial review. Hal ini merupakan manifestasi dari kepedulian para mahasiswa ya, terkait dengan sistem demokrasi yang berjalan, dan mereka sangat ingin berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia. Maka hal ini perlu kita dukung, dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memfasilitasi mereka, memberikan ruang kreativitas bagi mahasiswa, dan mereka ini tergabung dalam komunitas pemerhati konstitusi atau yang lebih dikenal dengan KPK. Di sana mereka bertumbuh, mereka berdiskusi, membangun kreativitas, ya, membangun kritik-kritik yang mendalam sesuai dengan apa yang mereka pelajari, dan kemudian mereka praktikkan dalam ruang-ruang demokrasi yang diakui atau yang dilegalkan oleh negara. Maka kami sangat mengapresiasi ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu berkontribusi, mulai dari proses penyusunan judicial review, pada proses persidangan, sampai kemudian dikabulkannya putusan ini. Tentu kami mewakili Fakultas Syariah dan Hukum bangga dengan pencapaian ini. Tapi kami sangat bangga bahwa mereka sangat peduli, dan ini menunjukkan bahwa generasi muda kita ke depan akan mampu menjaga marwah demokrasi. Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adam Sleman, TA TV.